Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersi Puritasari dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Kanjuruhan Malang. Saya ingin menyampaikan PowerPoint saya tentang politik dalam perspektif Islam yang ditugaskan oleh Guru Mata Perkuliahan Agama Islam Ibu Yulianti. Pembahasan bab pertama yaitu pengertian politik dari pandangan ahli secara umum dan dalam Islam. Politik berasal dari kata Yunani, polis, yang artinya adalah negara kota. Kemudian kata ini mengalami perkembangan dengan menjadi kata lain, yaitu polities atau warga negara, politikos atau kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Menurut Maria Budiarjo, dalam bukunya menuliskan bahwa politik adalah berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik negara yang terkait dengan proses dari sistem tersebut dan menjalankan tujuan politik tersebut. Dalam pandangan Ramlan Subakti yang menyatakan bahwa politik adalah interaksi pemerintah dan masyarakat dalam pembuatan keputusan yang bersifat mengikat untuk kebaikan bersama dalam suatu wilayah tertentu. Menurut Hasan Al-Banna, politik adalah upaya pemikiran persoalan internal untuk mengurus persoalan pemerintah, menjalankan hak dan kewajiban, dan mematuhi perintahnya jika para penguasa pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik, mengkritiknya jika tidak terjadi kesesuaian antara hukum politik dengan pemerintah, mengantarkan perhatian kepada masyarakat, dan bekerja dengan baik demi kemaslahatan umat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan negara dan semua proses yang beriringan tidak lepas dengan namanya politik. Pada hakikatnya, politik dengan Islam nyatanya tidak dapat dipisahkan, sehingga politik Islam atau syariah, seperti yang dikatakan oleh Abdul Qadir, adalah politik yang membawa seluruh umat manusia kepada ketentuan Islam. Politik Islam merupakan aktivitas politik sebagian umat Islam yang mana Islam sebagai pedoman utama dalam basis solidaritas berkelompok. Islam politik itu sesuatu yang memang harus ada dan harus tetap mempunyai tujuan aturan dalam pelaksanaannya karena Islam sangat menjunjung tinggi nilai moral dalam berpolitik agar tercipta kebaikan seluruh umat. Islam merupakan agama yang menyeluruh atau sempurna. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak lupa dengan masalah politik atau urusan negara yang lainnya. Negara membutuhkan seorang pemimpin untuk mensejahterakan umatnya. Di dalam Al-Quran maupun hadis, tidak dijelaskan secara merinci terkait konsep tentang negara. Namun, bukan berarti bahwa konsep negara tidak ada sama sekali di dalam Islam. Terdapat sejumlah ayat Al-Quran dan hadis yang menunjukkan adanya pemerintahan pada umat Islam. Kepala negara atau khalifah memegang peranan penting dan memiliki kekuasaan yang luas. Rakyat diharuskan untuk mematuhi kepala negara. Namun, sebagian berpikir tindakan tersebut sedikit berlebihan mengingat banyak pemerintahan yang tidak menjalankan amanahnya dengan baik. Pembahasan bab yang kedua yaitu bagaimana perspektif Islam dalam berpolitik. Sebagian orang berpendapat bahwa istilah politik Islam diartikan sebagai politik menurut perspektif Islam. Hal itu terjadi karena di kehidupan kita selalu diperlihatkan dengan politik yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Islam sangat terbuka dengan berbagai konsep politik yang ada, sepanjang masih tidak berlawanan dengan konsep Islam. Bagaimanakah politik dari sudut pandang Islam? Islam mengatur di semua aspek kehidupan, termasuk permasalahan politik atau siasah. Bung Karno pernah menyampaikan bahwa politik agama pada masa awal kemerdekaan adalah setiap agama dipersilakan mewujudkan agenda, dakwah, dan misi agamanya di Indonesia dengan catatan masih dalam komitmen 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka anggapan bahwa Islam tidak berurusan dengan politik adalah salah besar, sebab
berpolitik adalah kegiatan yang penting juga bagi umat Islam, karena umat Islam juga harus memahami betapa pentingnya mengurusi urusan umat agar tetap pada jalan dan juga syariat Islam. Umat Islam juga harus ikut dalam agenda penguatan kehidupan kebangsaan, seperti menjunjung keadilan dan kesejahteraan bangsa, dan menjadikan negara Indonesia disegani dan dihormati negara yang lainnya. Pembahasan bab yang ketiga yaitu Rasulullah SAW dan Khulafa ar-Rasyidin, peran keduanya, dan perbandingan politik zaman Rasulullah dengan zaman sekarang. Pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafa ar-Rasyidin, mereka adalah pemimpin agama dan juga pemimpin negara. Konsep imamah yang mempunyai fungsi ganda, memelihara agama sekaligus menjaga dunia dengan pencapaian kemaslahatan umum, menunjukkan betapa eratnya interaksi Islam dengan politik. Meskipun politik sudah ada pada zaman Rasulullah SAW, namun di zaman sekarang banyak masyarakat yang anti dengan politik, karena menurut mereka, politik zaman sekarang hanya menjadi ajang untuk pertunjukan siapa paling kuat dan siapa paling punya banyak uang. Seharusnya dalam hal ini, masyarakat bisa melihat lebih luas dan cerdas bahwa betapa pentingnya berpolitik, khususnya dalam segi perspektif Islam. Sekian dan terima kasih untuk presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.